Jadi, impianku menguasai Hollywood dan jadi aktris terkenal akhirnya dimulai. Hari ini adalah casting pertamaku. Ya ampun, kuharap ini berjalan lancar. Sekarang aku hanya harus ganti pakaian. Kudengar kalau Jenny Sinclair juga ada di sini. Dia pasti akan dapatkan peran utama karena ayah miliardernya itu terlalu berpengaruh untuknya untuk tak demikian. Maksudmu Jenny si cantik tak berbakat itu? Dia tak ada istimewanya. Ayahnya kaya dan rumornya ibunya aktris terkenal. Tapi setelah melahirkannya, dia menelantarkannya demi sebuah peran film. Ini sangat tak adil. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan cewek kaya dengan cerita pilu ayahnya? Ya, aku Jenny Sinclair, putri dari miliarder Rod Sinclair dan putri dari aktris terkenal yang dirumorkan. Orang-orang mengira tumbuh besar dengan kekayaan berarti hidupku sangatlah mudah. Salah. Ayah menolak membicarakan denganku soal ibu. Dengan demikian, aku bahkan tak tahu siapa ibu. Ayah juga sangat menentang impianku berakting. Kalian tahu, aku jelas harus dapatkan peran ini karena bakat. Dengan begitu mereka semua akan menganggapku serius. Sudah hampir giliranku. Aku sangat gugup. Film itu berjudul The Servant. Jadi peran utamanya adalah sebagai pembantu ini. Dan Bu Sharma, seorang aktris senior yang baru kembali dari Hollywood, akan memainkan peran sebagai nyonya yang kejam. Ini dia. Kusilangkan jari agar takkan lupa dialogku. Berikutnya, Jennifer Sinclair. Mengacuhkan semua gosip ramai di belakangku, dengan percaya diri aku melangkah ke panggung dan tersenyum ke Bu Sharma. Dia tampak sedikit terkejut saat melihatku. Ambilkan aku teh chamomile. Aku sedang berjalan dengan nampan saat... Ups, aku tersandung dan jatuh. Lalu cangkir itu berserakan di lantai. Kau gadis tak kompeten. Apa kau tak sadar kalau cangkir itu lebih berharga daripada dirimu? Hah? Ini bahkan tak ada di skrip. Tercengang, aku hanya berdiri di sana dengan pandangan bingung di wajahku. Nona Sinclair, bagaimana bisa kau jadi aktris kalau reaksimu seburuk itu? Akting juga tentang improvisasi. Tak hanya belajar naskah dari hati, nona muda. Jenny, kau jelas tak melakukan riset karena kau tak paham karakter ini. Aku segera menenangkan diri dengan cepat meminta maaf ke Bu Sharma dan memohon ke sutradara agar mengizinkanku mencoba sekali lagi. Aku tak ada waktu untuk ini. Bagaimana bisa gadis muda yang terlahir kaya akan paham kehidupan pelayan? Silakan pergi, kontestan yang lain menunggu. Lantas, casting impianku jadi mimpi buruk. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Nona, tolong berdiri. Kau harus membuatnya berkesan. Jangan bersedih hati, akan ada banyak kesempatan lain. Tidak, itu merupakan kesempatan besarku dan aku mengacaukannya. Lucas Hemingway membenciku. Itu artinya seluruh industri sekarang akan menjauhiku. Oh dia, tanteku adalah pengurus rumahnya dan dia bilang mengerikan sekali bekerja untuknya. Dia sudah memecat 5 pengurus rumah dalam sebulan terakhir dan sekarang tak seorang pun berani melamar. Jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Semua tahu betapa menjengkelkannya dia. Apa kau baru saja bilang kalau Lucas Hemingway sedang cari pelayan dan kau kenal pengurus rumah di sana? Itu benar, tapi ini adalah cara tepat untuk menunjukkan padanya aku ini tak cuma berwajah cantik. Aku mungkin terlihat seperti gadis kaya yang manja. Aku masih bisa mainkan peran pelayan lebih baik dari orang lain. Kumohon bantu aku, kalau tidak aku akan mogok makan. Aku... Sebelum dia sempat menjawab, kurai segelas susu dan menenggaknya dalam sekali nafas. Oke, kalau begitu sekarang kita sepakat? Hei, ini aku, Jenny. Kini aku terlihat seperti pelayan, kan? Ingat yang kukatakan padamu, dan jangan pernah injakan kaki ke dalam ruang kerja tuan tanpa diminta. Sekarang pergilah ke gudang dan ambilkan aku kotak dekorasi Natal. Kotak itu berat sekali. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu, dan saat aku jatuh, semua dekorasi Natal itu berserakan di lantai. Hah? Apa yang ada di bawahku? Oh tidak, aku berbaring di atas seseorang. Oh ya Tuhan, itu Lucas. Dengan cepat aku turun darinya dan meminta maaf, tapi dia hanya mengomeliku kemudian berjalan pergi. Aku merasa kebingungan saat kupunguti dekorasi itu saat gadis ini mendekatiku. Kau pelayan baru, hah? Jangan pikir kalau cantik itu artinya kau bisa merayu ayahku untuk jadi aktris terkenal atau semacamnya. Ini saran, jangan pernah mimpi soal itu. Mulai sekarang, pelayan ini melayaniku, dan hanya aku.
Sungguh mengecewakan. Ini baru hari pertamaku dan aku sudah menimbulkan salah paham dengan Lily, putri sutradara itu. Dia punya reputasi dalam dunia modeling karena kepribadiannya yang sangat tidak menyenangkan. Dan memang sejak hari itu, kapanpun dia ada di rumah, dia menghabiskan tiap detik waktunya menyiksaku. Pernah, Lily menyuruhku membawakannya secangkir teh panas, tapi segera saat kuletakkan nampan teh itu, dia langsung berubah pikiran. Dia ingin tehnya dingin saja. Jadi aku harus berdiri mengipasi cangkir teh itu setengah jam lamanya. Kemudian di kesempatan lain, dia menyuruhku berdiri di dekat kolam di tengah hari membawa satu nampan buah. Lalu setiap selesai putaran, dia menyuruhku menyuapinya sepotong. Tak heran akhirnya aku terkena sengatan panas dan jatuh ke kolam. Yang pastinya sangat lucu untuk Lily. Ya, lihat saja siapa yang tertawa hari ini mungkin akan menangis besok. Hari berikutnya saat menyirami mawar di halaman belakang, kulihat melalui jendela ruang tamu, Lily akting jadi pelayan di depan ayahnya. Tampaknya dia juga ingin mengambil peran utama di film itu. Kurasa kau sebaiknya fokus ke proyek ikan komersilmu. Kau belum pelajari dialognya, dan tangisan pura-puramu itu buruk sekali. Apa kau bahkan tahu dari buku apa film ini diadaptasi? Kemudian ayahnya pergi, meninggalkan dia dengan tantrumnya. Di saat itu, Lily melihatku berdiri di sana tertawa. Jadi sebagai hukuman, dia menyuruhku bersihkan setiap buku di ruang perpustakaan. Terserah. Aku toh suka buku. Berdiri di atas tangga membersihkan, aku kebetulan melihat salinan The Servant, buku yang jadi dasar lakon ini. Kuambil itu dari rak saat tiba-tiba suara dari pintu yang terbuka membuatku terkejut. Dengan cepat ku kembalikan buku itu dan berusaha menuruni tangga, tapi kemudian aku salah menempatkan pijakan dan tangan yang kuat memegang pinggangku dan membimbingku berdiri. Dia mengenakan hoodie, masker, dan kacamata. Ya Tuhan, apa aku baru saja diselamatkan pencuri? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Masuk tanpa izin? Apa kau sadar rumah siapa yang kau coba rampok? Dan kau, apa kau sadar sedang bicara dengan siapa? Pencuri? Konyol. Kemudian dia menarik tudungnya dan melepas kacamata hitam dan maskernya. Oh Tuhan, ini Jack Jerome, aktor paling seksi di layar kaca saat ini. Sebelum aku bisa bereaksi, jeritan memekik Lily mengagetkan kami berdua. Jack, kau di sini. Sangat menyenangkan kau akan tinggal bersama kami selama beberapa bulan ke depan. Aku penggemar beratmu.